229311 kelas B PAK Prodi Pendidikan Agama dan Agama. Di sini saya akan memenuhi tugas saya dan mata kuliah etika dosen. Ya, tugasnya yaitu plagiasi yang dilakukan oleh dosen. Sebelum saya menjelaskan tentang plagiasi yang dilakukan oleh dosen, untuk itu kita terlebih dahulu memahami apa itu plagiasi dan juga dalam konteks etika Kristen. Ya, plagiasi adalah tindakan menyalin atau copy paste yang menggunakan karya orang lain tanpa mencantumkan identitas, sehingga membuatnya seolah-olah karya tersebut milik sendiri. Melakukan plagiasi bertentangan dengan ajaran Kristen, menekankan kejujuran dan integritas dalam konteks Kristen. Tindakan tersebut bisa dilihat sebagai pelanggaran terhadap perintah untuk dalam kebenaran. Plagiasi yang dilakukan oleh dosen merupakan isu serius dalam dunia akademik. Dalam konteks dosen, plagiasi dapat terjadi ketika seorang akademik menggunakan tulisan, penelitian, atau ide orang lain dalam publikasi mereka tanpa mengutip identitas yang dia ambil. Tindakan ini tidak hanya merugikan penulis asli, tetapi juga merusak integritas akademik dan reputasi. Plagiasi dalam konteks akademik bagi dosen harus bertanggung jawab setiap individu untuk menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam karya akademik. Dalam ajaran Kristen, kejujuran adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi. Alkitab menekankan pentingnya berkata jujur dan tidak mencuri. Ya, bisa kita lihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 15 dinyatakan bahwa jangan mencuri. Plagiasi dengan mengambil karya orang lain bertentangan dengan prinsip kejujuran ini. Sebagai dosen memiliki tanggung jawab moral untuk merahani panutan mereka. Diharapkan untuk mengajarkan nilai-nilai etika kepada mahasiswa. Melanggar integritas akademik melalui plagiasi menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan bertentangan dengan ajaran untuk menjadi teladan. Bisa kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 mengatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ayat ini menekankan pentingnya menjadi teladan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk integritas dan kejujuran. Di dalam konteks plagiasi, di dalam kitab tadi yang dibacakan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 yang menekankan yang pertama yaitu teladan. Ya, baik dosen atau pemimpin yang terlibat dalam plagiasi tidak memberikan contoh yang baik bagi mahasiswa atau bawahannya. Mereka diharapkan untuk menunjukkan integritas dan kejujuran dalam karya akademik. Yang kedua yaitu tanggung jawab moral. Meskipun masih muda di dalam akademik, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika, termasuk menghindari plagiasi. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 menegaskan pentingnya memberikan contoh yang baik dalam hidup kita, termasuk integritas akademik. Menghindari plagiasi adalah bagian dari menjadi teladan yang baik di dalam komunitas akademik dan di dalam masyarakat secara umum. Ya, dalam plagiasi yang dilakukan oleh dosen, saya memberikan kesimpulan bahwa tindakan ini plagiasi dapat merusak reputasi individu dan institut pendidikan. Plagiasi yang dilakukan oleh dosen adalah tindakan yang merugikan semua pihak, termasuk diri sendiri, mahasiswa, dan institut. Penting untuk menegaskan standar etika
yang tinggi dalam akademik untuk memastikan integritas dan kualitas pendidikan. Plagiasi dalam konteks akademik bagi dosen itu harus beretika dan bertanggung jawab. Setiap individu bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam karya akademik. Baik, itulah penjelasan saya mengenai plagiasi yang dilakukan oleh dosen. Sekian dan terima kasih.